Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita akan mencoba mengerjakan mengenai kerjasama ekonomi internasional. Masih di dalam bab kedua, ekonomi internasional. Yang pertama, di sini manfaat kerjasama ekonomi internasional ditunjukkan oleh pernyataan pada nomor. Nah, kita bisa identifikasi satu persatu ya. Yang pertama, berkurangnya ketimpangan antara negara maju dan berkembang. Ini benar ya. Kemudian meningkatkan kualitas tenaga kerja, itu juga benar. Kemudian tingginya permintaan barang dan jasa, itu juga benar. Benar ya. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Berkurangnya ketimpangan antara negara maju dan berkembang, benar. Meningkatkan kualitas tenaga kerja, benar. Karena apa? Karena dengan perdagangan internasional kita kan bisa mengetahui berbagai macam produk unggulan dari negara lain, atau bahkan tingkat SDM, kualitas SDM dari negara lain. Nah, sedemikian hingga kita bisa membandingkan. Oh, kalau Tiongkok itu produknya seperti ini. Kalau Eropa itu seperti ini. Kalau Amerika itu produknya seperti ini. Nah, dari situ kita bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja. Saya mau buat misalkan kualitas mobil, saya kualitasnya mau, kualitas mesinnya saya pengen seperti kualitas Eropa. Kemudian kalau desainnya, desain prototipe mobil saya pengen seperti yang ada di Jepang. Nah, itu karena apa? Karena potensi keunggulan dari Eropa itu biasanya dari kualitas mesinnya yang paling bagus. Sedangkan kalau masalah model, desain itu yang paling bagus di Jepang. Nah, itu contoh-contoh bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Kemudian tingginya permintaan barang dan jasa. Nah, dari tingginya kualitas permintaan barang dan jasa itu semuanya kan bisa dicukupi dengan adanya kerjasama ekonomi. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua, bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu disebut. Nah, di sini ada kata kuncinya kawasan tertentu. Kalau kawasan tertentu itu berarti kita bisa mengatakan kerjasama tersebut bersifat regional. Region itu kan daerah, wilayah. Kemudian 3, Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, adalah sebuah organisasi beranggotakan negara-negara pengekspor minyak bumi. OPEC termasuk dalam bentuk kerjasama ekonomi. Nah, yang boleh jadi anggota itu tentunya kan adalah negara-negara yang bisa menghasilkan minyak bumi, iya kan? Nah, berarti yang lebih tepat adalah kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. 4 sekarang. Pada KTT ASEAN 2007 disepakati target pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun 2015. Masyarakat ASEAN terdiri dari 3 pilar. Nah, ini kata kuncinya adalah 3 pilar. 3 pilarnya itu adalah pilar politik keamanan, masyarakat sosial budaya, dan masyarakat ekonomi. Nah, yang tepat adalah yang di situ. Masyarakat politik masyarakat politik keamanan, masyarakat sosial budaya, dan masyarakat ekonomi ASEAN. Oh, bukan D ya. Masyarakat politik keamanan berarti yang E. Nah, bukan yang D. Lanjut ke 5. Berikut ini yang bukan tujuan dari pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN adalah menjadi kawasan yang memiliki daya saing tinggi di dunia. Itu tujuan. Berperan aktif dan berintegrasi penuh dalam ekonomi global. Tujuan. Meningkatkan produksi dan jumlah ekspor setiap negara anggota ASEAN. Yang bukan ya. Mewujudkan suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Tujuan mewujudkan ASEAN sebagai kawasan pasar tunggal dan berbasis produksi.
meningkatkan produksi dan jumlah ekspor setiap negara anggota ASEAN. Kalau basisnya masyarakat ekonomi ASEAN, berarti kan mewujudkan ASEAN sebagai kawasan pasar tunggal. Jadi orientasinya adalah bahwa ekonomi itu hanya dikhususkan untuk masyarakat ekonomi ASEAN. Kalau di sini dikatakan pasar tunggal itu juga benar, ya kan? Seperti halnya MEE itu masyarakat ekonomi Eropa itu juga sama. MEA itu juga fungsinya sama seperti masyarakat ekonomi Eropa. Jadi untuk memfokuskan kegiatan ekonomi bagi wilayah regional tersebut. Jadi jawabannya adalah yang C, yang bukan tujuan. Kemudian yang B, 1. Jelaskan yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi multilateral. Sebutkan contoh dari kerjasama tersebut. Nah, multilateral adalah kerjasama antara dua negara atau lebih, ya, kerjasama multilateral yaitu kerjasama antara dua negara atau lebih, dan tidak dibatasi wilayah tertentu dan bersifat internasional. Nah, contohnya apa? Nah, itu organisasi PBB itu kan semuanya adalah multilateral, ya kan? Contohnya ILO, International Labour Organization, kemudian OECD ya, Organisasi Negara-Negara Berkembang, kemudian BRIC. Nah, ini BRIC itu organisasi yang baru ya. Brazil, Rusia, India, China, and South of Africa. Nah, ini tandingan dari NATO. Tapi ini sebenarnya BRIC itu lebih ke ekonomi ya, bukan ke militer. Ini lebih ke ekonomi kalau BRIC itu. Nah, beda dengan NATO. Kalau NATO itu kan untuk kerjasama militer untuk negara-negara di kawasan Pasifik. Ya, isinya Eropa sama Amerika. Itu NATO. Jadi beda. Kemudian ada juga IMF. Ini International Monetary Fund atau lembaga keuangan ya, lembaga keuangan internasional. Kemudian adalah World Bank. World Bank itu kalau skalanya internasional. World Bank. OKI, kalau OKI itu di kawasan Timur Tengah ya. Itu juga sama saja kerjasama ekonomi dan sosial budaya. Itu OKI, tapi lebih ke masyarakat Muslim. Itu contohnya yang multilateral. Kemudian bagaimana peran dari World Trade Organization dalam memfasilitasi kerjasama ekonomi internasional? Nah, World Trade itu perannya adalah menyelesaikan perselisihan, ya, berperan dalam penyelesaian perselisihan perdagangan. Kemudian bernegosiasi perjanjian.
perdagangan. Kemudian memastikan kelancaran aliran barang dan jasa atau memantau kelancaran transaksi barang dan jasa. Dan juga memfasilitasi kerjasama ya. Memfasilitasi kerjasama perdagangan internasional. Nah, ini kita sering sekali ya konflik dengan WTO ya, World Trade Organization, karena pada dasarnya WTO itu kadangkala lebih condong untuk apa istilahnya? Mungkin di dalam konteks tujuannya bagus di sini, menengahi penyelesaian perselisihan perdagangan ya. Tapi dalam kenyataannya coba kita lihat waktu Uni Eropa atau masyarakat Eropa itu kan sempat memboikot CPO dari Indonesia. Jadi Uni Eropa itu pernah boikot CPO Indonesia. Jadi pernah tidak mau menerima ekspor CPO dari Indonesia. Dengan alasan apa? Dengan alasan mereka menganggap bahwa lahan-lahan sawit yang ada di Indonesia itu merupakan lahan hasil penebangan hutan. Berarti dalam artian konteks CPO yang dihasilkan dari Indonesia itu merupakan hasil dari perusahaan lingkungan. Makanya Uni Eropa tidak mau. Seperti itu. Tapi itu ada benarnya juga. Nah, tapi kan bagi kita yang sudah terlanjur mengubah lahan hutanan menjadi lahan sawit, kalau misalkan produksi sawitnya tidak bisa dipasarkan, itu kan akan mengakibatkan kerugian kita sendiri. Makanya dulu pernah Pak Presiden Jokowi itu marah-marah. Oke lah kalau misalkan Uni Eropa tidak mau CPO kita gunakan sendiri CPO kita untuk biofuel. Seperti itu. Nah, Barat itu juga pernah mempermasalahkan masalah apa itu? Masalah nikel, kemudian pembuatan smelter pertambangan di Indonesia itu juga mereka permasalahkan. Ya ini di era Pak Jokowi ini. Jadi seolah-olah mungkin sejarahnya ya, kalian mungkin saya harap tahu sebenarnya sejarahnya. Sebelum dalam kepemimpinan Pak Jokowi, beberapa perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia itu rata-rata kalau mengekspor itu hanya mengekspor konsentrat. Ekspor itu hanya konsentrat. Nah, konsentrat ini murah sekali. Ya. Konsentrat itu murah sekali. Jadi kalau misalkan konsentrat tembaga ya udah kita nambang, kemudian semua tanah, batu termasuk tembaganya itu masukkan ke truk diekspor. Nah, itu harganya murah. Nah, tapi dalam kepemimpinan Pak Jokowi itu Pak Jokowi tidak mau. Stop semua ekspor bahan mentah atau stop ekspor konsentrat. Karena harganya murah. Nah, kemudian ekspornya diubah. Ekspornya adalah bahan jadi atau bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi atau jadi. Jadi kalau misalkan alumina itu aluminium ya. Ya udah aluminiumnya itu aluminium gelondongan yang sudah dibentuk. Jadi nanti tinggal mencetak, atau dengan kata lain aluminiumnya itu adalah bentuk bahan setengah jadi. Nah, ini harganya tentunya lebih mahal. Dan kita bisa untungnya lebih banyak gitu. Nah, ini yang rata-rata dipermasalahkan di WTO. Yang mempermasalahkan negara-negara barat, terutama yang dulu biasa menerima ekspor konsentrat. Marah-marah ini negara barat. Wah, Indonesia biasanya ekspornya konsentrat, kok sekarang
ekspornya harus bahan setengah jadi dan saya harus membayarnya lebih mahal. Nah, itu dipermasalahkan di WTO. Tapi yang kita patut acungi jempol adalah Pak Presiden Jokowi itu tetap ngotot. Kalau mereka tidak setuju, kita lawan. Tidak diekspor ke negara tersebut tidak masalah, kita gunakan untuk industri di dalam negeri. Nah, mestinya seorang pemimpin itu adalah seperti itu. Oke, gitu ya, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.